Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Masih semangat ikut belajar? Masih. Ada yang belum siap belajar? Enggak. Oke, supaya pembelajaran kita dirahmati Allah dan ilmunya benar-benar masuk dipraktikkan jadi anak yang baik, Ibu minta ketua kelas untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu. Doa belajar saja ya. Are you ready, friends? Yes, I'm ready. Let's pray together. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ketua kelas, silahkan kembali. Penuh hikmat doanya. Nah, anak-anak ibu mau tanya, hari ini ada nggak yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk ketua kelas atau wakil gantian wakil melaporkan? Siapa yang tidak masuk? Zikni, kenapa? Baiklah, Zikni lagi sakit, kita doakan semoga segera sembuh, pulih, sehat kembali dan bisa beraktivitas ya. Amin. Anak-anak ada yang tahu nggak sekarang kita bulan apa? Agustus. Agustus bulan apa ya buat negara kita? Oke, kalau ibu sekarang sedang memakai nuansa apa nih? Menunjukkan apa? Semangat nasionalisme. Ada yang tahu ibu pakai baju ini motif apa? Batik. Siapa yang terjawab batik? Pintar, ini motif batik. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa ya materi bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Apa Wahyu? Silakan. Batik. Baiklah, Wahyu menebak batik. Nanti kita akan menemukan jawabannya. Nah, biar semakin semangat, tadi berdoa udah, kita sekarang mau bentar ya. Siapkan benderanya, kita akan nyanyi bersama-sama ya. Penuh semangat, hafal kan lagunya? Kelas 5 hafal ya? Harus. Pahlawan itu berjuang susah untuk merdeka. Banyak nenek moyang kita yang menderita demi merdeka. Tugas kita mengisi kemerdekaan. Jadi menyanyinya semangat. Apalagi Wahyu, harus semangat. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Tar. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dipandu pada kita. Negara kita. Satu kali lagi ya. Semangat ya. Ada satu yang mau maju? Siapa yang mau maju bersedia? Ayo maju. Ibu temenin yuk. Ayo. Ayo. Semangat, harus percaya diri. Hafal kan? 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Semangat. Kita tetap Setia. setia mempertahankan Indonesia kita tetap. setia membela negara Kita. Alhamdulillah, Ibu bangga banget. Silakan kembali, terima kasih. Nah, tadi Wahyu menebak, Ibu kita mau belajar tentang batik. Ada lagi nggak yang mau nebak belajar apa? Kok jadi tebak-tebakan ya? Ada yang bilang, coba angkat tangan. Biasakan tidak boleh berlebih. Harus saya, Bu. Oke, saya, Bu. Kemerdekaan. Ibu minta satu pendapat lagi deh. Perwakilan dari sini dong. Dari sini, dari tadi. Satu di sini siapa kira-kira? Kita akan belajar apa hari ini? Oke, boleh? Patih? Belajar apa? Komposisi makanan. Patih cakep, pinter ya. Baiklah. Nah, sebelum kita menemukan jawabannya, sekarang Ibu mau tanya. Sebentar ya. Nah, Ibu mau tanya. Kira-kira kalau ada kesempatan ditanya nih, anak-anak, kalian akan pilih makanan yang mana nih? Es jeruk yang dari jeruk asli diperas mamanya, rasanya agak-agak sem. Kalau yang ini minuman kemasan, pilih yang mana? Es jeruk ya? Benar. Nanti tahu-tahu Ibu lihat beli ini nih. Ada yang bilang Coca-Cola? Ah? Yang kanan. Kamu pilih yang kanan mana? Kanan ini apa kanan ini nih? Kanan kamu apa kanan Ibu? Ini Coca-Cola ini. Es jeruk. Namanya es jeruk atau minuman botol? Kamu pilih minuman botol. Bagus, kalau jujur nggak apa-apa. Next. Oke. Nah, kalau ada sekeranjang buah, misalnya buahnya pisang, bukan apel lah ya, ibunya beli pisang kepok atau pisang lilin. Terus sama sekeranjang jajanan lengkap dari Indomaret. Pilih yang mana? Satu-satu, tunjuk tangan. Kamu pilih yang mana? Jajanan. Kamu? Jajanan. Kamu? Buah. Siapa lagi? Kamu? Kiri. Maksudnya mana? Makan apa? Makan? Ah? Buah. Buah. Ini? Ibnu? Silakan. Buah. Payu? Salah satu. Jajanan. Kamu? Jajanan. Oke, jawabannya jujur. Terima kasih. Terus udah cukup dua ini dulu. Nah, dari jawaban anak tadi tuh berarti benar pengamatan Ibu selama di sekolah. Ada banyak anak-anak yang kalau jam istirahat atau di kelas tuh membeli makanan jajanan kemasan dan minuman kemasan. Karena memang di era modern sekarang, budaya atau kultur kita itu mengkonsumsi makanan instan. Makanya kalian memilih untuk menjawab milih yang ini. Ibu sedih sebenarnya, tapi nanti setelah belajar ini harapan Ibu berubah ya, pilihannya adalah yang ini. Nah, untuk itu Ibu minta sesuai dengan tugas kita, tadi udah Ibu jelaskan, Ibu akan membagikan LKPD, semua akan mendapatkan yang sama, sesuai tadi ya, yang deskripsi sama informasi ya. Ada berapa orang tadi? Tunjuk tangan yang informasi, yang mulai dari absen 1, 2, 9, 11, 22, 25, 28, 29 ya. Itu tadi informasi ya, teks informatif ya, dibagiin. Ya. Kamu yang deskripsi apa informasi? Komposisi dulu. Yang kok nyatat komposisi? Ya, berarti yang kamu tempel yang ini ya. Yang ini dicatat kan? Ya. Hah? Ya. Iya, siapa yang belum dapat? Ini ada. Ini Bu. Ada yang belum dapat? Oke. Nanti Ibu sebutin absen, jangan khawatir. Ada yang belum dapat? Temannya kasih. Patik, meja kamu kenapa basah? Ada yang belum dapat? Sudah semua. Sudah semua? Masih ingat tadi Ibu sempat memberikan kisi-kisinya. Nomor absen 1, 2, 9, 11, 22, 25, 29 itu tugasnya teks informatif. Jadi yang ditempel sebelah kiri adalah label makanan. Yang mana yang label? Yang gambar merek, misalnya kelapa. Gini ya, label ya.
nanti mencatat komposisi di sebelah kanan. Kelompok deskriptif sisanya selain dari nomor yang 1, 2, 9 tadi, 11 dan sebagainya, itu yang ditempel komposisi. Terus yang di kanannya mendeskripsikan itu produk apa kira-kira. Masa nanti air dibilang wafer, wafer dibilang air. Kelebihan. Sudah paham? Ditempel ya. Kalau mau dirapikan pakai gunting boleh. Kalau sudah rapi tinggal tempel. Itu media yang teman-teman anak-anak udah siapin. Ya, hati-hati guntingnya itu. Kenapa Wahyu? Belum paham. Wahyu belum paham, berarti ibu ke sana. Nyeng, ibu dampingin Wahyu bentar ya. Yang belum paham boleh bertanya ya. Yang sudah paham silakan kerjakan. Bisa. Kamu nempel lagi gini. Terus di sana nyatetin ini nggak usah ditempel. Ya. Ini kan komposisinya. Ini juga enggak? Nggak usah, komposisinya aja. Ya. Dari sini. Iya, ya, betul. Tempel dulu. Kamu deskripsi apa informatif? Berarti kamu tempel yang mereknya dulu, baru di kanannya jelasin produk apa. Nanti nyari arti kata kedua. Ya, ya. Sekarang kamu deskripsi apa informatif? Deskriptif. Aku absen 31. Kamu deskriptif berarti yang kamu tempel ini, kamu gunting. Ya, jangan sampai bacaan kamu tempel komposisi, tulis di kanan ini produk apa, makanan apa, deskripsikan. Yang digunting apa? Hah? Ya, silakan kerjakan. Nanti ibu mau nampilin di slide. Bentar, ibu. Ya. Jadi ininya di Kamu deskriptif yang kamu tampilkan adalah ini, tempelkan. Gunting ini. Gunting ini yang ditempel segini, ini tempel sini ya. Di kanannya jelas ini produk apa, tulis tangan. Kegedean berarti ya. Nggak usah, kamu nulis deskripsi. Kamu komposisi apa deskriptif? Satu-satu. apa? Kamu deskriptif apa informatif? Kamu deskriptif berarti yang kamu tempel itu komposisi ini. Tulis ini makanan apa? Ini tuh dari komposisi apa? Misalnya cornetto mini adalah es krim apa gitu ya, deskripsinya ya. Penting lah. Satu-satu. Oke, karena banyak yang tidak paham, Ibu jelaskan melalui slide ya. Sabar, insya Allah bisa. Sebentar ya. Sebentar. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Yang nomor absen 1, 2, 9, 11, 22, 25, 28, 9 itu tugasnya teks informatif. Jadi yang ditempel adalah apa tadi? Label ditempel, komposisi nggak usah. Lalu di kanan kertasnya dicatat apa saja komposisinya, dicatat ulang yang dari plastik tadi, kemasan tadi. Ditulis komposisi, bukan kandungan gizi. Komposisi itu bahannya ya. Itu yang informatif. Kalau yang deskriptif, tugasnya adalah menempel komposisi. Kebalikan dari informatif. Komposisinya kamu tempel, labelnya jangan ditempel. Nah, di kanannya jelasin. Ini produk apa, deskripsikan. Misalnya, aqua adalah minuman tidak ada rasa. Kalau wafer, apa? Wafer Tenggo adalah wafer dengan bentuk, tekstur, rasa, warna. Dijelaskan, deskripsi. Deskripsi itu rasa, warna, tekstur, bener nggak? Nah, silakan dikerjakan ya. Ada yang belum paham? Yang deskriptif nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, dan 30, 31 ya. Tadi udah Ibu jelasin kan? Ayo kerjakan dari sekarang. Tuh. Kan aku kan absen 31 kayak gini. Betul. Betul. Bu, kan aku udah 2. Entar dia terus kita pasti dia ditempel saya. Kamu sabar satu-satu. Ibu lagi jelasin kan nggak boleh kayak gitu ya, menyelah. Kamu deskriptif apa informatif? Hah? Deskriptif apa informatif? Deskriptif. Kalau deskriptif, kamu tempel ini, terus kamu jelaskan di kanannya ini. Ini nomor absen tulis ya. Jangan lupa nomor absen dan nama ditulis di atas kertas itu ya, paling atas tahu kan? Yang kosong. Ya, sekarang kamu jelasin ini produk apa? Tulis, deskripsikan. Deskripsikan produknya apa? Kayak ini rasanya. Ya, rapor nabati. Ya, Kita tempelnya piring sama ininya. basah. Enggak usah. Basah, gunting boleh. Tidak, tolong. Ya, ditempel. Kamu kan kamu informatif pada deskriptif? Informatif. Informatif ya. Berarti nanti kamu tulis komposisinya di sini ya.
Tadi saya deskripsi apa Bu? Tadi. Kenapa? Tadi Wahyu nanya sekali lagi, nggak paham-paham. Wahyu kenapa? saya tadi deskripsi. Iya, tulis deskripsikan ini produk apa, makanan ini apa, kan ini ada gambarnya. Deskripsikan dia ini apa. Misalnya, nabati wafer, warnanya putih, itu arti cheese, stick keju, berlumur keju yang renyah. Itu namanya deskripsi. Berwarna kuning, teksturnya renyah, rasanya lezat. Sebentar anak-anak ya. Apa yang belum paham? Sudah? Wah, yang sudah selesai. Yuk, yang sudah selesai karena kita ada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu masuk kategori penilaian yang berhadiah. Jadi habis ini kita akan masuk kegiatan yang kedua. Ayo semangat. Yang sudah siapa? Baru satu. Pena boleh, pensil boleh. Baiknya pena ya. Produk yang kalian pegang kan ada komposisi. Cari arti katanya itu di Mbah Google. Apa misalnya sugar itu gula, sukrosa itu apa ya gitu. Yang ini taruh dulu karena kan kamu mau lihat komposisinya ya. Kenapa? Komposisi. Yang maksud komposisi ini ada bacaan komposisi loh. Komposisi di dia nggak ada sih. Wah. Ini dia. Bentar. Semangat, nggak apa-apa salah, yang nanti kan bisa dinilai, dievaluasi. Yang penting mau usaha dan mau bertanya. Kelompok sini tadi banyak yang belum ibu dampingi, ada yang mau bertanya? Iya silakan. Iya, kamu enggak, kamu komposisi, kamu apa? Deskripsi ya, deskripsi ya. Tulisin kira-kira makanan kamu ini ada gambarnya. Kamu cerita ini apa? Deskripsikan bentuknya, warnanya, rasanya, deskripsikan. Kenapa? Gak usah dicatat kalau Ergin. Oh boleh ditulis ke Bapak. Ya? Tulis aja nomor kamu berapa? Ya. Betul. Tuh temannya ada yang udah selesai. Kalau udah selesai belum? Kamu sekarang saatnya bawa handphone. Cari di komposisi itu apa artinya di Google ya. Arti ini ditulis. Misalnya glukosa kok artinya. Menurut kamu glukosa sehat atau enggak? Centangan ini tulis ya. Iya. Crunch CHY. Crunch. Ya. Enggak itu. Satu-satu. Ya, baca ya komposisinya. Ibnu belum paham apalagi Ibnu. Komposisi Ibnu tuh paling sedikit di antara sekelas. Yang dalam kolom biru ini kekecilan ini kan ini, warna alami sudah. Kamu sampai mana nulisnya? Anak-anak tadi kan ibu sudah membagikan. Bagi yang sudah selesai kegiatan pertama kan mendapat tugas mencari arti atau makna atau kandungan dari komposisi produk kemasan yang kalian tempel. Nah tujuannya adalah gunakan handphone secara smartphone. Berarti banyak istilah-istilah yang belum kita ketahui. Itulah namanya literasi, kemampuan membaca dan mengolah informasi. Kira-kira nih tadi ada yang jawab Ibnu sering banget minum susu. Coba Ibnu sebentar jeda maaf. Ibnu sering banget minum susu UHT. Enak ya. Tapi kira-kira selama Ibnu minum, tahu nggak kira-kira yang diminum ini itu apa saja kandungannya? Pernah baca nggak? Enggak, Ibnu belum pernah baca. Ada lagi nggak yang kalau makan jajanan dibaca komposisinya? Mengandung ini, ada yang membaca? Oke? Kenzi membaca? Sebentar, gantian. Kenzi dulu berdiri, boleh ke sini cerita sama ibu. Sebentar ya, yang udah ya bentar. Kenzi bisa ke depan, ceritakan ke teman-teman kenapa Enzi membudayakan literasinya yang bagus. Sebelum memakan konsumsi makanan, baca dulu komposisi kenapa. Baiklah anak-anak, dengarkan Kenzi. Kenzi akan bercerita kenapa Kenzi itu membaca komposisi atau kemasan makanan yang mau dia makan. Boleh Kenzi cerita? Bagus. Kenzi dapat pengetahuan itu dari buku, dari orang tua, atau tiba-tiba sadar sendiri? Memiliki kesadaran bahwa kita harus memiliki literasi dan kemampuan untuk membaca apa saja yang kita makan dan minum. Itulah namanya kemampuan literasi. Kira-kira Kenzi karena siapa?
dari diri sendiri. Nah, itu namanya pembelajaran sosial emosional anak-anak ya. Kenzi boleh kembali. Terima kasih Kenzi. Udah. Silakan maju ke depan. Anak-anak dengarkan ya, temannya mau bercerita. Jadi membiasakan untuk mengecek label dan komposisi. Ceritakan itu dari kesadaran diri sendiri atau diajarin orang tua atau baca buku. Kesadaran diri sendiri. Jadi kamu baca ya. Menurut kamu manfaatnya apa kalau kamu mempunyai kemampuan literasi yang baik? Jadi dia tahu bahan kandungannya. Terima kasih, boleh kembali. Nah, jadi materi kita hari ini anak-anak belajar membaca teks, informasi, dan deskripsi. Ibu jelaskan sebentar. Dari pemaparan teman yang mewakili, ada 2 teman, anak-anak sekalian yang memberanikan diri bercerita. Kalau anak-anak memiliki kemampuan literasi yang baik, literasi itu artinya membaca, menulis, mengolah informasi. Ketika membeli sebuah makanan minuman, kalian bisa membaca teks. Tahu nggak teks? Kan ada tulisan. Itu namanya teks. Ternyata dari setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, itu ada teksnya. Minuman ini ada teksnya nggak? Ada tulisannya nggak? Mereknya ada. Deskripsinya dia produk minuman atau roti nih. Minuman. Tapi pernah nggak berpikir untuk membaca kandungannya apa? Itu namanya teks informatif. Informasi. Memberitahu secara jujur, valid, objektif. Tidak boleh berbohong. Air putih ya air putih. Mungkin nggak air putih ini rasanya mangga. Dari warna saja air putih. Nah, itulah kemampuan literasi. Kita harus membudayakan, membaca, mengolah informasi dengan baik. Jadi kalau makan nggak asal telan, nggak taunya oli, ya kan? Nggak taunya nanti campuran pengawet micin. Pernah dengar generasi micin? Nggak. Jangan terlalu banyak makan micin pengawet. Makanya lebih baik makannya sehat. Ya, kembali ke tugas yang kedua. Sudah selesai belum? Ibu bagikan semua ya. Yang sudah selesai dua-duanya boleh kumpul ke meja. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena keadaan nanti next bisa jadi PR ya. Makanya lain kali ditulisin kenapa nggak bawa? Lupa. Nggak boleh. Oh. Ibu, ada koreksi ya? Tiga menit lagi. Ya, silakan. Buruan ya, biar nanti 3 menit lagi. Finish, selesai. Habis waktunya. Pena dan handphone ditaruh. Tangan siap. Ibu instruksikan yang dari belakang oper ke depan. Jadi tanpa perlu berkerumun. Ke teman depannya. Yang di depannya harus memiliki kesadaran. Ambil punya temannya. Ayo. Tulis nomor absen. Yang depan menoleh ke belakang. Yang belakang kasih ke depannya. Ayo, ayo. Bingung. Nggak perlu badannya sampai begini ya. Badannya santai, tinggal noleh. Suaranya juga nggak usah bersih, tinggal noleh. Paham temennya ya. Nggak, ke depan. Kamu paling depan, nanti kumpul ke ibu. Yuk. Yuk. Yang paling depan pojok, dengerin ibu, yang paling depan pojok kanan kiri, yang maju ibu. Jadi cuma 2 orang ya, dari semua sini ya. Jadi nggak perlu semuanya maju. Budayakan seperti itu rapi. Kalau semuanya berkeroyok, maju. Ada yang kesandung, gurunya juga jadi pusing. Tanggung jawab, lihat temenmu, lihat kelompokmu. Kelompokmu sudah semua bertanya. Yang paling pojok, noleh ke belakang. Anak buah ada yang udah makan, ada yang belum, dicek. Udah semua ngumpul, tanya temannya. Tanya temannya. Itu namanya tanggung jawab sosial, tanggung jawab kelompok. Sudah semua? Kamu duduk saja, tidak perlu. Tinggal temannya yang paling ujung. Oper ke temannya yang paling ujung. Harus latihan punya tanggung jawab kalau dapat anak-anak kelompok ya. Kamu boleh lihat teman-temannya belakang. Ayo, kelompok kiri dan kanan mana yang lebih dulu? Ketua kelompok maju. Kalau sudah pelan-pelan.
Pelan-pelan. Sudah semua? Dicek benar ya? Tanggung jawab diserahkan, coba ngadep ke sana. Benar semua kelompokmu, anggotamu sudah mengumpul? Udah. Kalau pemimpinnya salah, yang salah siapa? Pemimpin. Semua saling mengingatkan ya. Silakan kembali, terima kasih. Ayo yang kanan. Yang kelompok Madani, Cendikia sudah. Madani kerjasamanya tanpa perlu maju satu kelompok, satu orang mewakili. Ibnu Kupulnu, semangat Ibnu. Ibnu hari ini banyak perubahan, aktif ya, lebih aktif. Biasanya kalau ibu yang awas itu lebih banyak diskusi-diskusi di luar topik. Kalau ada Bu Mala, Ibnu aktif. Kalau sama ibu hari ini alhamdulillah udah mau aktif. Makasih ya Ibnu ya. Teman-teman juga seperti itu ya anak-anak ya. Dari kelompok Madani sudah, ini benar ya ketua kelompok, semua sudah mengumpul, tidak ada yang ketinggalan. Oke. Sekarang kita masuk penjelasan apa sih yang kita pelajarin hari ini. Dari tadi Bu Nurul itu ngoceh aja, nyuruh-nyuruh aja. Kita baca di depan anak-anak. Ayo menulis. Aktivitas seru menjelajah teks. Suaranya fokus ke depan. Ada banyak jenis teks yang bisa kita temukan. Kita beli makan kemasan saja, itu kita bisa menemukan teks atau tulisan di buku. Bahkan ternyata saat temannya membeli es krim, ada teksnya. Ada teks apa kira-kira tadi? Dari 3 ini, hari ini kita belajar yang mana saja? Ada yang mau menjawab? Kira-kira ini ada 3 teks yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini kita belajar yang mana? Kenzi, udah ibu kasih kesempatan temen yang belum pernah memberikan jawabannya Kenzi ya, tidak apa-apa ya, boleh? Kira-kira? Deskriptif. Terus? Sama informatif. Sebelah kiri dari Cendikia sudah ada yang mewakili. Ibu mau sebelah kanan yang belum pernah bersuara deh. Ibu pengen dengar suara gadis cantik. Hari ini kita belajar yang mana aja dari 3 ini? Informatif. Sama deskriptif. Cerdas, betul. Hari ini kita sudah belajar 2 teks. Bayangkan dalam satu pertemuan dengan menulis dan menempel aja kalian bisa belajar ada 2 jenis teks. Nah, kira-kira apa? Teks informatif adalah memberikan informasi faktual untuk memberikan pengetahuan. Komposisi itu kira-kira untuk pengetahuan nggak? Glukosa itu apa? Berapa persen kandungannya? Boleh nggak sih kalau udah makan wafer coklat, minuman manis, makan permen, habis itu beli lagi es krim coklat, seharian makan manis terus, boleh nggak kira-kira? Itulah diperlukan kemampuan literasi, membaca, dibaca. Dalam Islam ada ikro, dibaca, membaca. Yang muslim bisa ngaji nggak? Nah, Al-Quran aja kita bisa, masa membaca bahasa Indonesia nggak bisa? Mulai sekarang anak-anak harus baca ya, kalau jajan kemasan ya. Kasih tahu mama papa di rumah. Hari ini kami belajar melek literasi. Next ya. Tuh, jenis teks yang bertujuan menyampaikan informasi. Sifatnya informasi. Bertanggung jawab, produk-produk ini menjelaskan. Karakternya apa saja? Objektif. Artinya faktual. Nggak boleh ngadi-ngadi kalau dia aqua, kayak tadi. Boleh nggak kita bilang ini minuman jeruk? Harus jujur, faktual. Logis. Air putih, mineral, wafer. Mengandung bahan tepung terigu. Mungkin nggak wafer bahannya dari mangga? Kecuali rasa wafer, rasa coklat mangga bisa. Tapi bahannya sudah pasti tepung terigu. Strukturnya harus logis, bahasanya jelas, bahasa ilmiah atau bahasa Indonesia. Nggak boleh tepung terigu ditulis, misalnya apa, bahasa Jawanya. Kalau kami sagu ada bahasanya lain itu nggak boleh ya. Harus bahasa baku, resmi. Nggak boleh pakai istilah-istilah anak-anak kalian sekarang apa istilahnya? Istilah anak gaul apa sekarang? Apa? Lu gue, itu bahasa modern Jakarta. Mendidik, edukatif itu mendidik. Memberikan ilmu ke kalian, mendidik ya. Terakhir, visual diagram berlabel. Ibu mau tanya, komposisi tadi ada yang pakai label-label nggak? Ada yang pakai kotak nggak? Ada kandungan informasi nilai gizi nggak? Ada, iya. Dia bisa visual dari gambar nih. Kalian lihat nih gambar apa ya? Es krim kan? Yeah. Kalian pas beli makanan tahu nih gambar es krim. Kalau ini tulisannya gambar terasi mau dibeli kagak? Enggak kan? Kalau tulisannya ini tadi misalnya tempe,
Pilih tempe apa magnum? Maklum. Nah, kan anak-anak pasti pilih magnum. Kalau ibu pilih tempe, biar bisa makan serumah. Strukturnya pendahuluan, isi, dan penutup. Nanti kita akan jelaskan pertemuan berikutnya. Contoh artikel ilmiah. Siapa yang pernah baca artikel ilmiah? Bagus. Artikel ilmiah itu seperti jurnal ilmiah, berita. Ketika nonton berita yang disampaikan di TV, fakta nggak? Fatih? Fakta ya, nggak boleh pencerita bohong. Kemarin Jakarta turun salju selama seminggu penuh. Bohong apa fakta? Pinter nih anak-anak ibu. Ensiklopedia, tahu nggak apa itu? Berisikan tentang informasi detail, berbagai topik. Bisa tentang IPA, bahasa Indonesia, matematika. Brosur kesehatan yang pernah ke rumah sakit, puskesmas. Kemarin habis disuntik enggak? Ya, disuntik ya. Tuh, biasanya itu ada sosialisasinya nggak? Kalau kalian akan disuntik, pada pertemuan sebelumnya ibu dengar dikasih tahu kan sama bapak siapa yang masuk ke kelas menjelaskan. Minggu depan kalian mengisi informasi tinggi badan, betul nggak? Ya, selanjutnya itu harus jelas, nggak boleh tingginya 140 kayak ibu nih, tingginya di bawah 150 meter. Masa ibu nulisnya 180, bohong nggak? Kan ibu kecil kan? Berarti harus fakta. Nggak boleh berbohong, apalagi anak sekolah kelas SD kelas 5 nggak boleh bohong orang tuanya ya. Duit jajan nggak boleh bohong. Kalau nilainya kecil jangan dapat bilang 90, taunya 60 dibalik ke ibunya. Nggak boleh ya. Label kemasan ini nggak ada loh, sebelumnya jarang di materi-materi ditulis. Label kemasan itu termasuk teks informatif. Nah, sekarang kita percepat ya. Deskriptif. Ada yang bisa menjelaskan teks deskriptif apa? Satu orang yang belum pernah bicara sebelumnya, biar semuanya bisa. Wahyu udah sering, Kenzi udah sering. Ibu pengen, kamu sudah? Ibu, ibu tunjuk ya. Ibnu, ibu tadi sudah belum? Belum ya? Boleh, Ibnu jelaskan teks deskriptif apa? Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, orang, tempat, atau peristiwa secara rinci. Stop, cukup. Terima kasih ya. Betul yang disampaikan Ibnu. Teks deskriptif itu jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek. Atau kalau kita sekarang kan makanan, kita deskripsikan. Ibu bilang tadi kalau wafer tenggo nggak mungkin dibilang minuman. Kalau minuman nggak mungkin dibilang roti. Itulah yang dimaksud dengan deskriptif, menjelaskan warna, bentuk, rasa, ukuran. Tuh ciri-cirinya. Contohnya kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia umumnya, Pantai Kuta Bali diceritakan. Pantai paling terkenal, punya pasir putih yang halus. Mungkin nggak kalau di sini ada tulisan Pantai Kuta Bali banyak onta. Onta ada di mana? Pasir. Di gurun? Pasir. Iya, di Mesir onta. Jadi harus fakta, tidak boleh berbohong. Menjelaskan suasana pantai, ada banyak kafe, bisa makan seafood. Dan nanti ini pertemuan berikutnya. Kira-kira dari materi ini ada yang ingin bertanya? Dari kegiatan ada yang ingin bertanya? Kalau begitu ibu yang bertanya. Sebelum menyimpulkan materi kita, nanti ada perwakilan satu orang. Ibu mau nanya, dengan jujur, siapa di kelas ini tiap hari membawa bekal nasi dengan lauk-lauk beserta minuman botol yang berkali-kali pakai, bukan botol aqua ya. Makanan minumnya selalu membawa bekal. Siapa? Harus jujur ya. Jangan nanti kata temannya bohong bu, ternyata dia tak berjajan. Bukannya Ibnu bawa susu, bener nggak Bu Mala? Ini namanya aqua, kemasan bukan. Maksud Ibu membawa nih botol minumannya ini dulu, dia nggak ganti-ganti yang sekali pakai. Kalau ini sekali pakai, menghasilkan sampah. Kurangi konsumsi seperti ini anak-anak ya. Bawa botol seperti ini. Ada juga kamu yang bawa bekal nasi siapa? Ya. Oke, kamu turun. Tidak boleh bohong ya, mungkin itu belum paham, bukan berbohong. Sekarang bertanya, yang selalu membawa bekal dan minum botol seperti ini. Kotak makan betul, tunjuk tangan. Jangan takut-takut. 1, 2, 3, Reza ya, 4, kamu? Kenapa nggak jadi? Oh kamu nggak, ada 4 orang ya? Oke, dari 4 orang.